Padahal syukur itu bukan ketika kita mendapat seharusnya. Ketika kita bisa memberi. Saya ngasih uang 100.000 ke Anda ya. Terus Anda ceritakan ke istrinya misalnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan malam hari ini, kita kembali berdialog dalam sunyi, di mana kita akan berdialog mengenai rasa syukur ya. Sejauh mana kita paham akan rasa syukur dan apa dampak bagi kita ketika kita sudah merasakan rasa syukur tersebut. Menurut Mas Farul sendiri, rasa syukur yang kita pahami itu seperti apa? Baik, rasa syukur itu adalah rasa berterima kasih dari dalam diri kita sendiri. Bahkan Tuhan pun sering menyebut kata tuh syukur dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kita bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Dan jika kita kufur, maka sejatinya kekufuran itu inna adabi lasyadid. Nah, ibarat kita merokok ini ya. Rokok ini kalau kita nikmati itu sekujur tubuh kita itu ikut nikmat. Tapi sebaliknya, jika rokok itu tidak kita nikmati rasanya, efeknya, maka tubuh kita bahkan bisa merasa sakit. Itu gambaran kecilnya seperti itu. Namun sejauh ini rasa syukur yang kita ketahui kan hanya sebatas dalam lesan, atau dalam sebatas ucapan ya. Bagaimana kita mewujudkan rasa syukur itu ke dalam kehidupan real atau ke fakta? Syukur itu luas sekali maknanya. Kalau dalam kacamata saya itu, ketika kita memberi, kita menebarkan cinta kasih, rahmat, syukur kita kepada orang lain. Nah, dengan kita memberikan energi yang positif ke orang lain itu, orang di sekelilingnya itu akan terkenal. Misalnya kayak gini, saya ngasih uang 100.000 ke Anda ya, terus Anda ceritakan ke istrinya misalnya. Energi positif itu akan kembali ke saya yang mengasih, karena Anda menceritakan. Berarti secara arti bentuk rasa syukur itu harus dituangkan dalam perasaan yang bahagia. Kita bahagia, terus kita berbagi terhadap orang-orang di sekeliling kita, sehingga orang-orang di sekeliling kita juga mendapatkan rasa kebahagiaan yang sama, atau rasa kebahagiaan yang kita rasakan. Ya, seperti itu. Berarti artinya syukur itu bisa dituangkan dengan berbagi atau dengan menabur. Atau mengasih ya, mengasihi. Karena syukur itu bukan materi, syukur itu rasa itu energi. Jadi kalau kita bersyukur, rasa kita yang merasakan. Termasuk selama ini kita bersyukur itu ketika kita mendapat. Iya kan? Padahal syukur itu bukan ketika kita mendapat seharusnya. Ketika kita bisa memberi. Nah, selama ini kita kalau kita mendapat kita bersyukur. Kalau kita memberi kita kufur, rugi bandar kayak gitu. Nah, kalau dalam kacamata Anda sendiri ya, padahal selama ini rasa syukur itu sering dituangkan ketika kita
baru mendapat rezeki. Ya seperti itu. Contohnya kita habis jualan. Nah, jualan kita itu laku keras dan kita mendapatkan untung. Nah, wujud dari syukur kita terus kita menggelar hajatan atau seperti apa. Karena sejatinya syukur itu rasa, ya. Bukan syukur itu bentuknya materi. Terus jika syukur itu kita resapi secara lebih dalam lagi, itu ternyata puncak tertinggi dari seorang hamba itu merasa syukur, menerima dia ditakdirkan misalnya susah, ya dia syukur bukan berarti gak usah apa-apalah, kona'ah itu bukan syukur, itu pasrah ya, beda ya, pas syukur dan pasrah. Ya secara garis besar berarti untuk mencapai fase rasa syukur itu kita tidak harus menunggu momen ya, tidak harus, benar ya. Rasa syukur itu bisa kita tuangkan setiap saat ya, setiap waktu ya. Benar. Secara garis besar itu adalah rasa kenikmatan atau rasa kebahagiaan. Benar. Dan kita dapat menebarkan rasa itu setiap waktu. Ibaratnya kita tabur tuai. Ketika kita bersyukur misalnya ya, kita memberikan sedikit harta kita untuk kebahagiaan orang lain, suatu saat kebahagiaan itu akan datang kepada kita lebih banyak. Lebih banyak. Termasuk afirmasi pun itu syukur. Sebenarnya itu juga mengandung magnet ya. Mengandung magnet ya. Mengandung magnet ya. Nah, ini saya pernah dengar ini ya, dari teman-teman ya, kalau kita sodakoh ya, kita sodakoh 1000 maka akan dilipat gandakan. Ya, seperti itu. Benar. Nah, di Al-Quran itu ada ayatnya juga. Tapi kadang kita cenderung berpikiran ya, berpikir kita bersyukur atau bersodakoh itu kita sudah termindset embel-embel seperti itu. Oh, kita sudah ke segini dapatnya segini. Nah, itu kan sudah istilah kita sudah termindset karena sesuatu. Padahal bukan itu ya. Padahal yang dimaksud di situ tuh kenikmatannya yang bertambah. Jadi masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama habbatin ambat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jika kita menabur satu biji ditanam itu, maka itu akan tumbuh 1000 tangkai. Satu tangkainya itu berisi buah-buahan yang banyak. Padahal dari satu biji itu, ibaratnya sodako itu kayak gitu. Jadi kembali lagi itu ke rasa kita, rasa, bukan ke materi. Kalau kita memberi 10 terus kita dapat 100 seperti itu yang terkenal tuh Ustadz si A lah. Padahal bukan itu kan. Ya, rata-rata kan kita udah menerima pemahaman seperti itu. Jadi seolah-olah kita rasa syukur kita itu tidak ikhlas dulu, tidak murni karena sesuatu ya. Karena kita, istilahnya seperti tadi ya, kita sudah kok 1000 kembali 10.000. Nah, ini saya juga pernah dengar ini, bahwa syukur itu sama dengan kita bahagia. Dan bahagia itu bukan senang. Setuju nggak? Bahagia itu bukan senang. Ya, setuju. Ya, karena senang dan bahagia itu berbeda. Kalau senang itu ya sekedar jasad biasanya sifatnya, mendapat banyak, senang. Tapi kalau bahagia itu tidak harus mendapat. Contohnya gini, saya punya uang 10.000 misalnya. Kalau saya memburu senang, saya belikan yang enak-enak untuk diri saya. Tapi karena saya ingin membuat bahagia, 10.000 itu saya belikan misalnya ayam geprek, terus saya kasihkan ke orang lain yang membutuhkan, yang makan orang lain, yang kenyang orang lain. Tapi saya merasakan bahagia karena ada kontribusi saya di situ. Nah,
itu adalah bersyukur yang tingkatannya lebih tinggi. Tidak harus kita mendapat. Menurut kacamata Anda sendiri gimana? Kalau saya dari beberapa informasi dan pemahaman yang saya terima, ya saya lebih melihat apa yang kamu tanam ya di situ akan kita tuai, ya tabur tuai, hukum tabur tuai. Kalau kita melakukan kebajikan ya maka akan kebajikan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita sering tolong menolong, ketika kita mengalami kesulitan ya nanti kita pasti mendapat pertolongan. Jadi kembali lagi itu energi ya? Iya, energi ya. Seperti halnya kayak mungkin afirmasi pun ya, sama bisa, ya. Afirmasi. Kita berafirmasi positif, iya. Berpikir positif. Kalau mungkin alam pun ya membuat diri kita pun ya mungkin alam yang menghendaki. Ya, menghendaki. Tapi saya kurang setuju kalau tadi kita berbagi 1 terus kembali 10. Saya tidak setuju. Saya pun kurang setuju. Karena apa? Kalau kita benar-benar menjalani secara ikhlas ya, bahkan itu secara nominal tidak terhitung. Dan itu tidak terduga pula. Saya pernah merasakan di fase ini ya. Saya membutuhkan atau saya butuh ya, katakanlah gini, hari ini saya punya kebutuhan, pas di fase itu saya belum ada, tapi di sini saya menanamkan sebuah keyakinan ya, pasti ada jalan, ya pas hari ya apa yang menjadi kebutuhan saya terpenuhi malah dari itu, manapun itu malah itu sebelumnya dari sumber-sumber yang tidak terduga atau yang tidak terfikirkan. Kebanyakan kayak gitu. Bahkan secara nilai ataupun secara nominal yaitu di luar dari apa yang kita pikirkan, perinci atau yang kita hitung. Benar. Itu sering terjadi juga dalam kehidupan saya. Ya, mungkin itu bagian dari rasa syukur kita yang ikhlas tadi ya. Tidak menghitung nominal. Karena kalau kita ikhlas berbagi rasa, berbagi kebahagiaan, maka kebahagiaan itu akan bertumbuh lebih banyak dan kembali kepada kita dengan jumlah yang banyak. Ya mungkin itu juga salah satu jalan kita untuk menuju berkelimpahan ya. Tentunya kita untuk selalu berbagi. Benar ya. Salah satunya kita harus selalu positive thinking, selalu berprasangka baik. Kalau kita berprasangka baik terhadap orang lain, tentunya orang lain juga berbalik ya, berprasangka baik terhadap kita. Itu kalau dianalogikan itu gimana ya? Berprasangka baik gitu. Berprasangka baik ya artinya gini ya, kita berafirmasi ya, contohnya gini, kita menanamkan sebuah konsep ya, kita menciptakan ya yang tadinya belum ada menjadi ada. Contoh kecil gini ya, kita punya teman ya, tapi teman kita selalu berprasangka buruk terhadap kita, ya. Tidak suka terhadap kita ya, kita jangan stop di situ ya, biarkan mereka yang tidak suka, tapi kita tetap suka, kita menganggap dia sebagai teman ya. Kita selalu berpikir ya, apa yang kita suka, apa yang kita senangi ya. Kalau kita suka disapa, suka dibaiki ya, kita lakukan seperti itu ya. Mungkin secara lambat waktu mereka akan berubah, mereka juga akan berbaik sangka kepada karena kita menebarkan energi positif tadi itu. Artinya gini ya, air tuba kita balas dengan air susu, seperti itu. Selama ini kan kebalik ya, kebalik.
air susu dibalas dengan air tuba. Itu tertanam dalam mindset kita selama ini bahwa seharusnya ya air tuba dibalas air susu. Karena kalau kita baik kepada orang yang tidak suka kepada kita secara terus menerus, mungkin mereka akan sadar ya. Gitu pula kalau kita misalnya orang tidak suka kepada kita terus kita kok ikut tidak suka, selamanya itu akan terputus ya. Iya, karena itu kan magnet ya Mas ya. Magnet ya, kita ciptakan magnet itu yang baik ya. Kalau kita sudah baik ya, tentunya orang lain juga baik. Benar. Diminum dulu sih Mas. Ya. Ya mungkin itu salah satu jalan ya untuk kita menuju berkelimpahan, salah satu dengan berbaik sangka. Nah, kita tabur tuai ya, kita ciptakan rasa kasih terhadap orang-orang sekeliling kita, karena dari situ energi positif tersebar akan kembali kepada kita lebih banyak lagi. Mungkin kalau saya simpulkan itu ya dari ayat tadi yang saya kutip di awal, bahwa bersyukur itu akan menambah nikmat, ternyata kayak gitu ya penjelasannya. Iya. Bagaimana selama ini kita berpikiran bahwa bersyukur itu cukup alhamdulillah kita dapat. Iya, itu hanya sebatas lisan ya. Ternyata lebih dalam lagi ya prakteknya itu ternyata kita harus wujudkan, harus kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu teman-teman, bahwa cara kita bersyukur bukan hanya sekedar lisan saja, akan tetapi dengan perilaku, dengan tindakan nyata kita sebarkan kebahagiaan itu untuk orang-orang terdekat kita, sekeliling kita, dengan apa? Berprasangka baik, dengan saling menolong, saling peduli mungkin ya, saling peduli juga ya. Ya mungkin malam ini ya kita cukup untuk itu ya. Mungkin saja. Untuk pembahasan lebih lanjut ya kita bisa lanjut di dialog dalam sunyi di kesempatan waktu ya. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Tetap di dialog dalam sunyi. Nanti minum kopinya Mas. Nah, ini.